Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan melakukan simulasi merakit komputer. Perkenalkan, nama saya Pinelion Spandi Nababan dan teman saya. Saya Gracia Pepan Binti. Saya Teddy Nugroho. Saya Gohan Gultom. Ya, langsung saja saya akan melakukan simulasi. Yang pertama, saya akan memasang power supply ke dalam casing. Power supply berfungsi sebagai sumber utama daya komputer. Komponen ini mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi arus DC yang dibutuhkan oleh seluruh komponen komputer. Selain itu, power supply menyalurkan daya melalui kabel ATX power dan SATA power. Atur posisi PSU agar sesuai dengan penempatan pada casing. Kemudian pasang ke dalam casing. Lengkapi pemasangan PSU dengan memasang skru. Letakkan ke dalam bagian antara PSU dan casing. Langkah selanjutnya adalah pemasangan komponen-komponen hardware ke dalam motherboard. Kemudian pasang RAM ke dalam motherboard dengan mengklik ikon RAM 1. RAM 1 berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Pemasangan dilakukan pada slot pertama di motherboard dan harus memastikan posisi lekukan RAM sesuai dengan slot agar tidak terbalik. Atur posisi RAM sehingga sesuai dengan penempatan pada slot motherboard. Kemudian, lakukan pemasangan ke motherboard. Lalu, masukkan RAM yang kedua. RAM yang kedua memiliki fungsi yang sama dengan RAM 1, yaitu sebagai memori utama komputer. Dengan dua RAM yang terpasang, sistem dapat bekerja lebih cepat melalui fitur dual channel yang meningkatkan kinerja pemrosesan data. Lakukan pemasangan RAM ke motherboard. Kunci RAM dengan mengklik alat pengaman pada kedua sisi slot. Lakukan langkah berikutnya adalah memasang CPU atau prosesor pada motherboard. CPU atau Central Processing Unit adalah pusat pemrosesan utama komputer yang bertugas menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Saat memasang CPU, pastikan posisi pin atau tanda segitiga sejajar dengan tanda pada soket motherboard agar tidak merusak pin. Atur posisi penempatan sesuai dengan posisi slot pada motherboard. Kemudian, letakkan untuk pemasangannya. Kunci penutup CPU sehingga CPU terpasang secara aman. Langkah berikutnya adalah mengoleskan thermal compound. Thermal compound atau pasta pendingin. Thermal compound dioleskan tipis di atas permukaan CPU sebelum heatsink dipasang. Fungsinya untuk mengantarkan panas dari prosesor heatsink secara maksimal sehingga suhu prosesor tetap stabil. Kemudian pasang heatsink di atas CPU. Heatsink berfungsi menyerap panas dari CPU, sedangkan fan membantu mengalirkan udara agar panas dapat keluar dari sistem. Setelah terpasang CPU, kabel fan dihubungkan ke dalam konektor CPU fan pada motherboard. Kemudian pasang konektor catu daya heatsink pada konektor yang tersedia di motherboard. Atur posisi dengan slot pada motherboard. Langkah berikutnya adalah memasang ke dalam casing.
Atur posisi motherboard sehingga sesuai dengan posisi yang disediakan casing. Kemudian klik anak panah bawah untuk pemasangan motherboard pada casing. Kemudian pasang screw pada motherboard dengan mengklik ikon motherboard screw pada lubang di motherboard. Oke, selanjutnya dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya ada adapter card. Di mana komponennya berupa NIC yang berfungsi menghubungkan komponen ke jaringan. Kita klik NIC, kita letakkan di posisi di tempat pemasangan, lalu kita klik NIC screw, lalu kita kunci. Selanjutnya ada wireless NIC, berfungsi koneksi jaringan dan kabel. Lalu kita tempatkan di tempat pemasangan. Lalu kita kunci menggunakan NIC screw. Selanjutnya ada video adapter, berfungsi sebagai mengirim data ke layar. Selanjutnya ada video adapter screw, di mana berfungsi sebagai menampilkan grafis di monitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk ini, sorry, saya ulang. Pertama, pemasangan hard disk. Yes. Masukkan di dalam CPU-nya itu fungsinya untuk menyimpan data jangka panjang. Oke, masukkan dalam CPU-nya. Jangan lupa untuk diberi pengunci ya supaya tidak lepas di sisi kanan dan kiri. Oke, selanjutnya adalah optical device, drive. Fungsinya untuk membaca atau menulis data pada cakram optik. Nah, salah satunya itu untuk CD ya, DVD. Itu dimasukkan di depan CPU. Jangan lupa diberi pengunci bautnya supaya tidak lepas. Dan ada juga floppy drive, fungsinya untuk membaca atau menulis data pada SICAD atau floppy drive. Dipasang di depan juga, di depan CPU-nya. Nah, jangan lupa untuk digunakan baut pengunci ya supaya tidak lepas. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian internal kabel. Di sini ada beberapa kabel yang berasal dari PSU. Di sini adalah kabel 20 pin ATX. Ini merupakan kabel jenis konektor utama yang digunakan untuk menghubungkan daya PSU ke motherboard pada komputer. Nantinya daya yang disalurkan ke motherboard akan dibuat untuk menyuplai daya ke komponen di motherboard. Sini kita akan menghubungkan saya ke sini langsung. Kita posisikan posisinya dengan tepat. Nah, selanjutnya ada 4 pin konektor, yang dimana ini berfungsi sebagai mengalirkan arus tambahan 12 volt lebih besar ke motherboard daripada yang tersedia dari konektor daya utama ATX standar. Selanjutnya ada kabel SATA power, di mana ini berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke perangkat penyimpanan SATA. Sini kita akan langsung saja menghubungkannya. Nah, selanjutnya ada Molex power,
di mana Molex Power ini berfungsi menyediakan daya listrik ke floppy drive, drive CD, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Berg Power, di mana Berg Power ini berfungsi untuk menghubungkan sumber daya listrik ke perangkat atau komponen elektronik yang membutuhkan pasokan daya. Berg Power Connector dirancang untuk memastikan kontak listrik yang baik antara sumber daya dan perangkat elektronik sehingga memungkinkan aliran listrik yang stabil dan aman. Ini kita akan langsung saja menghubungkannya ke sini. Selanjutnya ada Case Fan Power, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan case fan cooler ke sumber daya listrik yang berada di motherboard. Selanjutnya kita memasang SATA kabel, di mana SATA kabel ini merupakan antar bus yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan sekunder. Ini kita akan menghubungkannya ke drive-nya. Selanjutnya ada patah kabel, di mana patah kabel ini adalah Parallel Advanced Technology Attachment, yang merupakan antar bus yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan sekunder. Selanjutnya ada floppy kabel, yang dimana berfungsi untuk menghubungkan motherboard komputer ke floppy disk. Kita posisikan posisinya dengan tepat, lalu kita pasang dengan tepat. Lalu pemasangan kabel internalnya sudah selesai, lalu mari kita menutup casingnya dengan penutupnya. Jangan lupa menggunakan segrup pengunci agar mengunci PC dengan baik. Di sini kita juga akan menambahkan kabel monitor. Sini juga ada keyboard. Mouse. USB. Dan Ethernet. Wireless antena, dan juga kabel daya yang dihubungkan ke PSU. Dan inilah hasil dari simulasi merakit komputer kami dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada jika ada salah kata dari kami kelompok 4. Kami akhiri simulasi merakit komputer kami. Selamat pagi.